Zona horor. Pesugihan Ika di Gang Doli, Surabaya. Ika lahir di sebuah desa kecil di ujung Jawa Timur. Kehidupannya penuh dengan kesederhanaan dan perjuangan. Ayahnya seorang petani yang hidup pas-pasan, sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang tak banyak bisa membantu secara finansial. Meski begitu, Ika selalu merasa bahagia bersama keluarga kecilnya. Namun, kebahagiaan itu berubah ketika ayahnya jatuh sakit dan tidak dapat bekerja. Keluarga mereka semakin terpuruk, dan Ika yang sudah beranjak dewasa tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membantu keluarganya. Dengan hati yang berat, Ika memutuskan untuk pergi ke Surabaya, kota besar yang menjanjikan banyak peluang. Ia mendengar cerita dari beberapa teman bahwa kota itu penuh dengan pekerjaan, dan banyak yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. Meskipun awalnya Ika ragu, rasa takut akan kemiskinan membuatnya nekat pergi. Ia tiba di Surabaya dengan uang yang sangat terbatas dan hanya berbekal harapan untuk bisa menemukan pekerjaan yang layak. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Ika berkeliling mencari pekerjaan, namun semua pintu tertutup. Dari restoran hingga pabrik, semua menolaknya dengan alasan tidak ada lowongan. Uang yang ia bawa semakin menipis, dan Ika tahu ia harus segera menemukan jalan keluar atau kembali ke desa dengan rasa malu dan kegagalan. Di tengah kebingungannya, ia bertemu dengan seorang wanita yang bekerja di salah satu klub malam. Wanita itu menawarkan pekerjaan yang cukup menjanjikan, dan meskipun Ika merasa ragu, wanita itu meyakinkannya bahwa pekerjaan tersebut tidak merugikan. Ika yang mulai kehabisan pilihan, akhirnya menerima tawaran itu. Ia mulai bekerja sebagai PSK di Gang Doli, sebuah tempat yang dikenal penuh dengan wanita malam. Gang itu terletak di daerah yang agak kumuh, namun penuh dengan kehidupan malam yang tak bisa dipahami oleh orang luar. Ika mengira hidupnya akan menjadi lebih baik. Namun, ia segera menyadari bahwa jalan yang dipilihnya ini bukanlah jalan yang mudah. Setiap malam, ia melayani tamu yang datang dengan bayaran yang cukup besar. Meskipun uang datang dengan cepat, Ika merasa ada yang hilang dari dirinya. Suatu malam, setelah selesai melayani seorang pria, Ika merasa tubuhnya begitu lelah dan ada sesuatu yang tak beres. Seperti ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di saat-saat itulah, pria misterius itu datang untuk pertama kalinya, memberi tawaran yang akan mengubah hidup Ika selamanya. Suatu malam yang gelap, ketika hujan mulai turun dengan deras, Ika sedang duduk di sudut Gang Doli, menunggu pelanggan berikutnya. Saat itu, suasana gang terlihat lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu jalanan yang redup menambah kesan misterius. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng hitam muncul dari kegelapan. Ia berjalan dengan langkah mantap, seolah sudah mengetahui arah tujuannya, meski tidak ada siapapun yang mengenalnya di sana. Pria itu mendekat kepada Ika dan duduk di sebelahnya tanpa berkata sepatah kata pun. Ika merasa ada sesuatu yang aneh dari lelaki ini, matanya tampak kosong, dan senyumnya tidak sampai mencapai matanya. Pria itu menatapnya dalam-dalam dan akhirnya membuka mulutnya. "Apakah kau ingin hidup lebih baik, Nona?" Tanyanya dengan suara serak yang membuat bulu kuduk Ika berdiri. Ika merasa ragu, namun rasa penasaran dan keputusasaan mengalahkan perasaannya. "Apa maksud Anda?" jawab Ika dengan hati-hati. Pria itu tersenyum samar. "Aku bisa memberimu lebih dari sekadar uang dan kemewahan. Aku bisa memberikanmu kekayaan yang tidak akan pernah habis, tetapi dengan harga yang kau harus bayar." Pria itu menjelaskan bahwa ia memiliki cara untuk membuat hidup Ika berubah dalam sekejap, dengan syarat tertentu. "Ika, aku tahu apa yang kau inginkan. Aku bisa memberimu segala yang kau dambakan. Uang, rumah, kebebasan. Semua itu akan menjadi milikmu, tetapi ada satu hal yang harus kau lakukan. Setiap malam, setelah melayani pelanggan, kau harus memberi lebih dari sekadar tubuhmu. Berikan jiwamu, dan kau akan mendapatkan kekayaan yang tak terbatas." Ika merasa terkejut dan takut, tetapi pria itu melanjutkan, "Tidak perlu khawatir. Kau tidak akan pernah kehabisan uang. Tidak ada batasan dalam hal apapun yang kau inginkan. Tapi ingat, janji ini harus dipenuhi.
Ika terdiam. Ia merasa ada yang ganjil, tetapi tawaran tersebut begitu menggoda. Kemiskinan yang selama ini membelenggunya, dan keinginan untuk mengubah nasib, membuatnya menerima tawaran pria itu meskipun ia tidak sepenuhnya memahami konsekuensinya. Pria itu tersenyum lebih lebar, seolah tahu bahwa Ika sudah terjebak dalam permainan ini. "Kau akan kembali ke sini malam ini. Aku akan menunggumu," katanya, sebelum menghilang ke dalam kegelapan gang. Setelah malam itu, kehidupan Ika berubah total. Ia merasa seperti berada dalam dunia yang berbeda. Setiap kali melayani pelanggan, ia merasakan ada semacam aliran energi yang mengalir dalam dirinya. Setiap malam, Ika semakin mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak perhatian, dan lebih banyak kekuasaan. Uang datang begitu cepat, lebih banyak dari yang bisa ia habiskan. Ia membeli pakaian mahal, perhiasan, bahkan sebuah apartemen kecil yang jauh lebih besar dan lebih mewah dari tempat tinggalnya sebelumnya. Namun, di balik segala kemewahan itu, Ika mulai merasakan ada yang tidak beres. Suatu malam, setelah melayani seorang pelanggan, ia merasa pusing dan lelah, meskipun biasanya ia merasa puas setelah menerima bayaran besar. Ia menatap dirinya di cermin dan melihat ada perubahan pada dirinya, wajahnya tampak pucat, dan matanya terlihat kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Di tengah perasaan aneh itu, Ika merasa bahwa ada yang mengawasi setiap langkahnya. Ketika ia melihat keluar jendela, bayangan pria misterius itu kembali muncul, berdiri di ujung gang, memandangnya dengan senyum mengerikan. "Sudah waktunya untuk membayar janji itu, Ika," kata pria itu dengan suara berat yang menggetarkan jiwanya. Ika merasa kehidupannya semakin terperangkap dalam lingkaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah menerima tawaran misterius dari pria yang datang pada malam itu, semuanya berubah. Pada awalnya, semuanya terasa seperti mimpi, uang yang datang dengan mudah, kemewahan yang datang begitu cepat. Namun, lambat laun, Ika mulai merasakan ada yang ganjil dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang terus menariknya, memaksanya untuk terus melayani pelanggan, meski hatinya sudah lama kosong. Setiap malam, setelah melayani tamu, Ika merasa ada sesuatu yang menetes perlahan ke dalam dirinya, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar uang atau kekuasaan. Ia merasa seakan-akan ada kekuatan asing yang mengendalikan tubuhnya. Pada awalnya, ia mencoba untuk menanggapi perasaan ini dengan mengabaikannya. Tapi semakin lama, perasaan itu semakin kuat. Gang Doli, yang dulu tampak biasa saja, kini menjadi seperti tempat yang penuh dengan energi jahat. Ika mulai merasakan atmosfer yang berubah setiap kali ia melangkah ke dalam gang itu. Ada bayangan gelap yang selalu mengikuti setiap langkahnya. Lampu-lampu jalan yang biasanya redup, kini tampak berkelap-kelip seperti mata yang mengawasi. Tak ada suara selain langkah kaki, nafas beratnya, dan bisikan-bisikan halus yang terdengar dari balik tembok gelap. "Ini hanya perasaanmu, Ika," kata dirinya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia mencoba untuk mengabaikan suara-suara itu, semakin keras suara-suara itu memanggilnya. Suatu malam, setelah ia selesai melayani seorang pria yang terlihat sudah tua, Ika merasakan sebuah perubahan besar dalam dirinya. Tubuhnya terasa lemah, namun ada semacam energi yang mulai mengalir dari dalam. Ia merasa seperti ada yang menghisap energi hidupnya. Rasa takutnya semakin kuat, dan ia berlari keluar dari ruangan, menuju jalanan yang gelap dan sepi. Saat itu, ia melihat pria misterius itu sekali lagi, berdiri di ujung gang dengan senyum mengerikan. Mata pria itu kosong, dan senyumnya terasa sangat dingin, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi pada Ika. "Jangan takut, Ika," kata pria itu dengan suara yang dalam, "kau sudah menjadi bagian dari Gang Doli. Kau tidak bisa keluar dari sini lagi. Semua yang kau terima, semua yang kau inginkan, sudah menjadi bagian dari dunia ini. Kau adalah penjaga malam yang tak bisa pergi." Ika merasakan seakan tubuhnya terhisap ke dalam tanah, seolah ia terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa.
Dunia yang dihuni oleh mereka yang telah jatuh dalam pesugihan dan terperangkap dalam kontrak yang tak bisa dipahami. Di dalam kegelapan, suara bisikan semakin jelas, bukan hanya suara pria itu, tapi juga suara dari ribuan jiwa yang telah terperangkap di sana. Ika mulai melihat bayangan-bayangan samar yang berkeliling, beberapa wajah yang tampaknya familiar, seperti wajah-wajah pelanggan yang pernah ia layani, kini terjebak di dalam bayang-bayang gang yang gelap. "Kau akan menjadi seperti mereka, Ika," kata pria itu dengan suara yang menggema di dalam kepala Ika. "Semua yang kau lihat di sini adalah bagian dari mereka yang telah kehilangan jiwanya, seperti dirimu sekarang." Ika berusaha melawan, mencoba untuk lari, tetapi tubuhnya seperti tak bisa digerakkan. Setiap kali ia mencoba melangkah, langkahnya terasa seperti ada sesuatu yang menahannya, menariknya kembali ke tempat yang lebih dalam. Rasanya seperti terjebak dalam perangkap yang sudah disiapkan sejak awal. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang begitu saja. "Ini adalah tempatmu, Ika," suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. "Tak ada jalan keluar, kau sudah terperangkap dalam dunia ini, seperti mereka yang datang sebelum dirimu. Setiap malam, kau akan selalu kembali ke sini, mencari mereka yang mudah tertipu dengan tawaran kekayaan. Dan ketika mereka telah memberi lebih dari yang mereka punya, mereka akan terperangkap, seperti yang sudah terjadi padamu." Ika tahu sekarang bahwa ia tak bisa lagi keluar dari gang itu. Ia adalah bagian dari tempat ini, bagian dari kesepakatan gelap yang telah ia buat dengan pria misterius itu. Jiwa dan tubuhnya terikat dengan kekuatan yang tak bisa ia lawan. Dan malam-malam berikutnya, ia mulai melihat sosok-sosok lain yang datang dan pergi, terjebak dalam lingkaran yang sama, mereka yang tergoda oleh janji-janji manis kekayaan, yang kini menjadi bagian dari dunia kegelapan yang tak berujung. Ika tidak tahu berapa lama ia sudah berada di Gang Doli, namun hari dan malam terasa sama saja. Ia telah menjadi bagian dari gang itu, sebuah entitas yang bukan manusia, namun bukan juga roh yang sepenuhnya hilang. Ia berada di antara keduanya, terperangkap dalam dimensi gelap yang diwarnai oleh keputusasaan, keserakahan, dan kekuatan pesugihan yang mengikat dirinya. Setiap malam, Ika melihat jiwa-jiwa yang baru saja jatuh dalam pesugihan. Mereka datang dengan harapan yang sama seperti dirinya dulu, untuk mendapatkan kekayaan, untuk membebaskan diri dari belenggu kemiskinan, atau sekadar untuk memenuhi nafsu dan kesenangan sementara. Namun, tak ada yang benar-benar bisa lolos. Mereka semua terjebak di sini, di bawah bayang-bayang gang yang selalu gelap, dengan harapan palsu yang semakin memudar. Pada suatu malam yang sangat gelap, Ika bertemu dengan seorang perempuan muda yang tampaknya sangat kebingungan. Wajahnya penuh kecemasan, dan matanya memancarkan rasa takut yang sama seperti yang dulu ia rasakan. Perempuan itu datang dengan pakaian compang camping, dan tubuhnya terlihat sangat lelah. Ika mengenalinya, dia adalah seorang pemula, seorang wanita yang baru saja jatuh dalam dunia ini. "Kenapa kau di sini?" tanya Ika dengan suara yang terasa serak, meskipun ia sudah tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri. Perempuan itu menatap Ika dengan penuh harap. "Aku hanya ingin uang, hanya ingin hidup lebih baik. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Apa ini mimpi buruk?" Ika melihat gadis itu, dan untuk sekejap, ia teringat akan dirinya sendiri yang dulu, seorang gadis desa yang penuh harapan dan impian. Namun, sekarang, Ika hanya bisa tersenyum pahit. "Ini bukan mimpi buruk, sayang," jawab Ika. "Ini kenyataan yang harus kita hadapi. Kita semua terjebak di sini. Tidak ada yang bisa keluar. Kita adalah bagian dari tempat ini, seperti mereka yang datang sebelum kita." Perempuan itu mulai menangis, tetapi Ika hanya bisa menatapnya dengan kosong. Ia tahu, tidak ada yang bisa membantu perempuan itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun di Gang Doli. Mereka yang datang dengan janji kekayaan dan kemewahan akan selalu terperangkap dalam lingkaran pesugihan yang tak berujung. Mereka akan menjadi seperti Ika, sebuah roh yang terikat pada tempat itu, terus mencari korban baru yang bisa dipermainkan.
Ika kini tahu bahwa ia tidak lagi memiliki jiwa atau tubuh yang bisa ia sebut miliknya. Ia adalah bagian dari kegelapan itu, sebuah makhluk yang lahir dari keserakahan dan kegelapan. Dan setiap kali seseorang datang ke Gang Doli, Ika akan selalu ada di sana, menyambut mereka dengan tawaran yang menggiurkan, sama seperti yang dulu ditawarkan kepadanya. Sekarang, Gang Doli bukan hanya sekadar tempat yang penuh dengan wanita malam dan para pelanggan. Gang Doli adalah rumah bagi mereka yang telah kehilangan jiwanya. Rumah bagi mereka yang terjebak dalam perjanjian gelap yang tak bisa dibatalkan. Dan Ika, bersama dengan ribuan jiwa lainnya, akan selamanya terjebak di dalamnya. Gang Doli adalah penjara tanpa tembok, dan setiap malam, Ika menunggu mereka yang datang dengan harapan yang sama, untuk kemudian terjerat dalam permainan yang sudah tidak ada jalan keluarnya. Kekayaan yang didapat dari jalan sesat hanya membawa kehancuran. Pesan ini menggambarkan bahwa Ika, yang tergoda oleh pesugihan demi harta dan kemewahan instan, akhirnya harus menanggung konsekuensi mengerikan, baik secara fisik, batin, maupun spiritual. Jalan pintas seperti pesugihan mungkin tampak menggoda di awal, tetapi akan menuntut bayaran yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Ketika seseorang mengabaikan nilai moral demi ambisi sesaat, maka hidupnya akan dikendalikan oleh kekuatan yang lebih gelap dan tak terduga. Pilihan kita hari ini menentukan jalan hidup kita esok. Maka